Ya, setiap langkah selalu lahir penafsiran. Nah, di setiap prosesi tersimpan beragam pandangan. Saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjalani tradisi Mesol Kibau, perhatian publik tertuju pada makna di balik pelaksanaan. Sekedar penghormatan terhadap adat atau ada pesan politik yang ingin disampaikan. Kita bahas lebih dalam bersama dengan narasumber kita, pakar komunikasi politik UGM, Profesor Nyarwi Ahmad. Selamat malam, Prof. Ketemu lagi kita. Halo, Yudi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya, Prof? Ya. Jadi, Prof, kalau Pak Jokowi kan Mesol Kibau tadi ya, ritual adat injak kepala kerbau. Ini kalau tadi Pak Wapres kita mengelus kucing gitu. Ini kita kalau publik akhirnya fokus ke objek hewannya begitu, salah nggak, Prof? Atau harusnya kita fokus ke ya ritual budayanya dan apa yang disampaikan Pak Wapres? Gimana, Prof? Pertama, saya kira gini, ini kan semua bentuknya kan lebih menonjol sebagai visualisasi politik ya. Jadi model komunikasi politik yang muncul dalam bentuk simbolik, visual, ikonik kira-kira. Tapi ini juga bukan hal yang baru ya, dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi gitu, dan juga para politisi yang lain. Jadi banyak simbol-simbol seperti ini. Nah, kebetulan yang seperti ini yang kedua ini ya, itu sering muncul dalam berbagai ritual budaya kita, budaya adat. Di berbagai Nusantara itu seringkali kan budaya itu identik dengan simbol-simbol, baju, pakaian, ritual, seperti itu. Nah, makanya ketika muncul kunjungan para tokoh, itu seringkali kita lihat banyak ritual-ritualnya itu. Nah, pertanyaannya kan apa yang dilakukan mantan Presiden Jokowi gitu ya, kira-kira itu memaknai apa, makna seperti apa kan gitu. Nah, kalau kita lihat tentu dari yaitu bentuk penghormatan dari tokoh-tokoh ya yang menerima tamu di sana. Kalau di adat Lampung berarti ya tokoh-tokoh yang ada di Lampung ya, penghormatannya kepada Presiden Jokowi seperti itu. Tapi kan di situ kebetulan aja Yudi simbolnya itu kerbau gitu loh. Ya, meskipun kerbau kan juga kerbau ini biasanya identik dengan hewan-hewan mamalia yang lain, yang terdekat adalah sapi atau banteng. Gitu. Makanya di media sosial rame itu kerbau apa, itu kepala kerbau apa kepala banteng kan gitu. Nah, ya karena itu kepala kerbau, ya mungkin kita bisa manai sebagai penghormatan budaya yang ada di sana. Untuknya budaya di sana itu tidak kemudian kepala banteng atau kepala sapi kan. Wah, kalau itu bisa panjang kan tafsir orang gitu. Artis isi kok Jokowi menginjak simbol yang kira-kira selama ini menjadi simbol partai yang sudah lama ya berkali-kali mendukungnya dalam mulai pilkada, gubernur gitu ya, sampai pilpres 2 kali. Nah, untungnya itu kan kepala kerbau, kira-kira gitu. Nah, saya kira juga simbolisasi yang sama juga dilakukan oleh Gibran juga kan. Ketika dia bicara AI, kemudian sambil mengelus-ngelus kucing kan gitu kan. Hal seperti ini sebenarnya hal yang biasa juga. Banyak orang itu kan selama katakanlah 20 tahun terakhir di Indonesia itu muncul ya gerakan animal lover. Orang-orang yang suka pada menyayangi binatang ya, mulai dari anjing, mulai dari ini sampai kucing dan lain-lain. Ya, dan itu bukan hal yang baru. Kalau zaman dulu itu burung, kesayangan gitu ya. Nah, kembali lagi kebetulan kucing ini salah satu binatang yang jadi kesukaan Pak Prabowo. Kan ada tuh kucingnya Pak Prabowo namanya Bobby kan? Bobby. Kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi walaupun pesannya bicara AI, orang kemudian salah fokus yang dikelus-lus kucing gitu ya. Bisa jadi yang diperhatikan kucing, bukan omongannya Pak Gibran kan gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya, nah ini ada apa nih Pak Wapres sayang banget ke kucing kan gitu. Ini kok mirip dengan Pak Prabowo nih yang juga sayang kucing kan gitu. Ya tafsirnya macam-macam ya. Orang bisa aja menafsirkan, wah Pak Wapres ini betul-betul tegak lurus kepada Pak Presiden kan gitu. Sama-sama kalau presidennya suka kucing ya Wapresnya suka kucing, kira-kira gitu. Kan bisa gitu toh gitu. Tapi juga ada orang bisa aja menafsirkan lain. Balik lagi ini soal visual ya. Orang bisa boleh menafsirkan kemana-mana. Kemarin misalnya Pak Wapres kan di beberapa medsos kan ada di media, tidak hanya di medsos ya, di berita juga muncul kan. Ada beberapa tokoh mahasiswa yang sempat menemui Wapres gitu ya.
kemudian dianggap bercerita lah menerima berapa uang kira-kira gitu. Nah ini kan kemudian dikait-kaitkan ya. Ini Pak Wapres kok dekat dengan mahasiswa yang kebetulan banyak yang mengkritisi Pak Prabowo, ada apa nih kan gitu. Apa udah mulai nggak tegak lurus lagi nih kan gitu. Nah, kira kemudian kalau Pak Wapresnya ngelus-ngelus kucing mirip dengan Pak Prabowo, jangan-jangan udah tegak lurus, atau memang dari dulunya udah tegak lurus nih dengan Pak Prabowo, nggak pernah di jalur politiknya Pak Prabowo atau bikin polisi kebijakan atau apapun yang di luar dari kebijakan presiden, kira-kira gitu. Tafsirnya bisa macam-macam Yudi, namanya aja politik simbol ya, politik visual. Orang bebas menafsirkan sesuai dengan referensi atau sesuai dengan apapun mana yang muncul di kepala orang kan gitu. Gitu kira-kira. Kalau gitu Pak Gibran, Pak Wapres ini mengelus kucing itu kan beda ya sama kucingnya Pak Prabowo, Bobi tadi ya, beda jenis begitu ya. Tapi orang bisa mengkait-kaitkannya ini tegak lurus dengan presiden. Nah kalau orang mengkait-kaitkan Pak Jokowi ritual injak kepala kerbau itu mengkait-kaitkan dengan partai politik tertentu, itu gimana? Ya selama ini kan ya yang saya simak ya di media sosial juga yang ramai itu kan dikait-kaitkan dengan partai yang pernah mengusung Pak Jokowi. Nah loh, IP kan gitu. Tapi ya kemudian orang gini, itu kan kepala kerbau, kan percakapannya seringkali muncul. Ya beda bukan, ya. Kan kepala sapi kan gitu. Tapi ada juga muncul percakapan kan gitu. Nah tapi moncongnya kan putih gitu. Mirip dengan simbol partai PDIP kan gitu. Ya. Dan orang kemudian menafsir kemana-mana gitu ya. Ini kan artinya tidak mungkin Pak Jokowi langsung secara eksplisit gitu ya memunculkan simbol yang menginjak partai PDIP. Tapi mungkin bisa jadi gitu ya, kalau yang mirip-mirip simbolnya PDIP ya bisa jadi kan. Orang kemudian muncul ya tafsir-tafsir begitu kan gitu. Berarti itu bisa jadi itu Prof ya? Yang mirip-mirip gitu. Mungkin saja orang menafsirkannya begitu. Oh, iya. Penafsiran orang kan bisa kemana-mana dengan visualisasi tadi. Saya bilang bahwa ketika terjadi visualisasi komunikasi politik, kemudian orang menafsirkan simbol itu kan kemana-mana sesuai dengan referensi dia, sesuai katakanlah homofili atau kecenderungan kelompok dia, ya kan? Ada yang mungkin ya dari dulu sudah nggak suka Pak Jokowi ya bisa menafsirkannya, wah Pak Jokowi ini udah terlalu jauh nih simbol PDIP walaupun sudah tidak sama persis, mendekati gitu kok begitu penghormatannya kira-kira itu. Tapi tidak ada menunjukkan secara eksplisit itu bentuk katakanlah ya ekspresi yang sifatnya perlawanan atau apapun kan nggak ada. Itu kan hanya upacara adat gitu loh. Hanya upacara adat yang digelar oleh tokoh-tokoh di Lampung. Tokoh di Lampung. Tamunya kan gitu. Nah kalau orang tamu kan ngikut juga kan acara yang diacarakan atau di schedule oleh yang punya rumah kan gitu. Iya. Gak mungkin tamunya malah request ya, saya milih hewan yang ini kan, gak mungkin ya Prof ya? Ya biasanya kalau tamu itu kan ya sebagian besarnya lah 60-70% ya sesuai dengan yang punya rumah, kecuali misalnya makanan. Orang mau bertamu ditanya alergi makan apa, nah itu mungkin yang punya rumah udah tahu kan gitu. Prof, ini bicara soal politik cara berkomunikasi di dunia politik, sebenarnya apakah gimmick itu efektif supaya kan yang ketika sebuah tokoh menyampaikan sesuatu dalam hal konteks kebijakan, sikap politik, itu kan yang ditangkap kan apa yang disampaikan ya, isinya begitu ya. Tapi ketika tadi dijelaskan Prof juga ada salah satu jadi gimmick itu kan jadi terpecah, fokusnya kemana-mana gitu, jadi isinya nggak dapet. Nah ini apakah tetap gimmick itu penting untuk dalam sebuah karakter politik di era sekarang ini, Prof? Gini, ini kan tren juga selain model visualisasi politik ini namanya personalisasi politik ya. Jadi tiap-tiap politisi itu berusaha punya ciri khas, punya keunikan, punya daya tarik. Ya, contoh gitu ya. Kalau Pak Jokowi ini dari dulu kan sangat dominan ya. Visual atau gimmick politik. Kalau dari kata-kata atau retorika kan jarang dominan malah. Jadi seringkali yang menonjol dari Pak Jokowi itu kan ya visualisasi, apa yang dibicarakan orang tentang dia atau dilihat orang dari penampilan dia, bukan dari omongan. Ya. Kira-kira gitu. Nah, maka gimmick-gimmick ini cukup menonjol dari zaman awal ya. Kalau kita ingat ya dari era Pak Jokowi
awal Pilpres, bahkan sebelum Pilpres pun ya gubernur DKI juga sama gitu loh. Ya sampai hari ini itu cukup menonjol menurut saya. Nah ini kalau seperti ini saya kira itu berbeda dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan dikenal gimmicknya cukup menonjol kan era Pilpres kemarin 2024. Ya dengan AI-nya, dengan joget, ayo gas dan lain-lain kan gitu. Tarian dan lain-lain seperti itu. Tapi Pak Prabowo kan dominan dikenal dari statement atau pidato-pidatonya kan gitu. Makanya pidato Pak Prabowo itu selalu menjadi pusat perhatian orang. Orang selalu nunggu, ini Pak Prabowo mau bilang apa lagi nih, mau menyampaikan arahan apa lagi. Nah seperti itu kira-kira. Tapi kalau Pak Jokowi justru saya lihat karakter ini kita bicara karakter personal ya, bukan karakter pemerintahan atau arah hanya yang saya maksudkan ya. Personal. Nah, perhatian publik itu biasanya lihat pada hal yang unik atau melekat dari para tokoh itu kan gitu. Nah kalau Gibran ini saya lihat Pak Wapres ini berusaha kombinasi dua-duanya. Gimiknya tetap ada, ngelus-ngelus kucing gitu ya. Tapi substansi materinya juga tetap disajikan kan gitu. Tapi itu wajar karena kan sebagai Wapres ya profesional kan dalam komunikasi. Malah akan lucu kalau hanya bicara soal hal tertentu gitu, tapi nggak punya daya tarik gitu ya, itu malah lucu. Tapi kemudian sebaliknya hanya gimmick saja tanpa substansi juga akan jadi omongan orang juga kan gitu. Tapi juga ada risiko ketika mengkombinasikan dua hal sekaligus. Fokus perhatian orang bisa beda. Mungkin ada yang fokus pada apa yang disampaikan Pak Wapres soal AI, pentingnya belajar AI, atasi masa depan, tantangan, mungkin banyak juga yang begitu. Tapi bisa jadi banyak juga yang kemudian tidak mendengarkan apa yang disampaikan, tapi fokus kepada gimmick yang muncul. Ya berapa kali misalnya tangan Pak Wapres ini ngelus-ngelus kucing, ya, itu bisa jadi dihitung gitu ya. Kucingnya itu nengok ke kanan apa ke kiri gitu ya. Nggak bisa aja dihitung. Warna kucingnya apa, kulit apa bulunya. Terus jenis kucingnya sama nggak dengan jenis kucing punya Pak Prabowo kan gitu. Atau jangan-jangan masih saudaranya juga, misalnya begitu. Ya kita kan nggak tahu gitu loh. Orang kan bisa aja ngomong kemana-mana. Soalnya Prof, kalau Pak Wapres ini kan ya saya nggak tahu ya kalau beliau memang penyuka kucing begitu. Tiba-tiba pas lagi konten dan bahas soal AI ada kucing di situ gitu. Jadi apakah itu memang dibentuk mendadak pada saat dia sampaikan baru itu berarti supaya jadi daya tarik? Mengapa demikian kan publik ingin tahu kesehariannya apa? Misalnya kalau misalnya biasa naik kuda mungkin bisa menyampaikan dengan kuda kan seperti itu ya Prof ya. Ini kan dengan kucing kan mendadak begitu Prof. Ya, kalau itu kita perlu mengkaji lebih jauh ya, Bung Yudi. Itu nggak hanya dengan yang Bung Yudi tanyakan ya. Ya kita semua juga bisa tanyakan kan gitu. Karena apa? Karena betul selama ini jarang Pak Wapres tampil dengan model animal lover ya, dengan kucing itu kan jarang. Nah ini kan baru kali ini kan gitu. Kalau Pak Jokowi kan dulu pakai kotak-kotak ya waktu di kampanye Jakarta kan, baju kotak-kotak kalau ingat kan dulu. Kalau sekarang Pak Jokowi kan di awal-awal sering diingatkan sebagai penyuka kodok kan. Nah itu dulu, juga. Kalau masih ingat kan polarisasi politik muncul cebong kan gitu, istilah-istilah kan gitu. Lawannya kampanye lah dulu cerita seperti itu kan. Jadi maksud saya gini, memang pada akhirnya seringkali politisi berusaha ya menyampaikan ekspresi ide apapun lah pemikiran politiknya atau keberpihakan posisi politiknya itu dengan simbol atau ikon atau visual dan kenapa itu dilakukan? Karena bahasa verbal itu tidak cukup mewakili apa yang ingin diungkapkan ke publik. Tapi juga bahasa verbal juga model seperti ini itu kemudian memancing pertanyaan-pertanyaan terbuka. Ya kan, bisa mengarah ke positif, juga bisa mengarah ke negatif kan gitu. Misalnya positif ya, contoh. Ini Pak Wapres mengelus kucingnya serius dan berbicaranya juga fokus. Ini berarti Pak Wapres sama hobinya dengan Pak Prabowo. Oh, berarti Pak Wapres ini tegak lurus nih dengan Pak Prabowo gitu. Gitu. Nah, orang bisa aja dengan positif menafsirkan itu. Tapi orang bisa aja bertanya, lah kenapa baru sekarang nih ikut ngelus-ngelus kucing? Kemarin-kemarin enggak gitu. Kemarin enggak tegak lurus. Nah, orang bisa nanya juga gitu loh. Jadi kalau seperti itu pasti akan gitu. Baik, Prof Nyarwi, terima kasih banyak. Nanti kapan-kapan main ke studio ya, Prof, kita ngobrol di sini. Terima kasih banyak, sehat selalu, selamat malam. Ya, pemirsa, kawasan Timur Tengah kembali bergejolak, di mana pemerintah diminta untuk tetap fokus memitigasi potensi risiko perekonomian. Usai jeda di Sindo Prime.
Nah, di level gerakan mahasiswa, saya kira ya kita